Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semagaku. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati, kelas 106 nomor urut 32. Pada video kali ini saya akan menyampaikan atau membacakan biografi mengenai Nabi dan Rasul, dan pada kali ini saya akan membacakan biografi mengenai Nabi Musa. Kisah Nabi Musa singkat merupakan kisah Nabi yang paling sering diceritakan dalam Al-Quran dengan total sebanyak 136 kali. Salah satu mukjizat terkenal Kisah Nabi Musa singkat merupakan kisah Nabi yang paling sering diceritakan dalam Al-Quran dengan total sebanyak 136 kali. Satu mukjizat terkenal Nabi Musa yakni tongkat ajaibnya yang bisa berubah menjadi ular serta dapat membelah lautan. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk melawan Raja Firaun yang berkuasa saat itu karena telah berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Musa sendiri merupakan salah satu ulul azmi yang dikaruniai kitab suci Taurat. Dari kisah Nabi Musa, tingkat dapat diketahui bahwa ia memiliki sifat sabar dan keteguhan hati. Kisah kelahiran Nabi Musa. Kisah Nabi Musa singkat lahir di Mesir pada masa kepemimpinan Raja Firaun yang terkenal akan kesaliman dan kebengisannya. Suatu ketika, Raja Firaun bermimpi melihat api membara di Baitul Maqdis yang menghanguskan seluruh wilayah Mesir. Dari situlah banyak tukang sihir dan ahli nujum yang berpendapat bahwa akan lahir anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Karena ketakutannya, Firaun pun memerintahkan agar membunuh para anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Mendengar kabar tersebut, tentu ibu Musa merasa ketakutan dan akhirnya memilih melahirkan Musa di gua agar tidak bisa ditemukan oleh prajurit. Kemudian Allah memerintahkan kepada Yukaibid ibu Musa untuk meletakkannya di dalam peti dan menghanyutkan ke sungai tak kala kedatangan pasukan Firaun. Nabi Musa bertemu kembali ibunya setelah dilarungkan di sungai Nil. Yukaibid memerintahkan kakak Musa untuk mengikuti kemana perginya peti tersebut. Pada saat itulah keajaiban muncul karena peti Nabi Musa ditemukan oleh istri Firaun bernama Asia. Firaun memang raja yang kejam, tapi ia sangat sayang terhadap istrinya sehingga pun menuruti keinginan Asia merawat bayi Musa. Siti Asia pun mencari wanita yang dapat menyusui Musa bayi karena sejatinya hanya mau minum susu dari ibu kandungnya. Mendengar kabar tersebut, Yukaibid pun merasa senang karena selain mendapat upah besar, ia pun tidak perlu khawatir Musa akan dibunuh. Itulah kisah Nabi Musa singkat saat dipertemukan kembali dengan ibunya. Musa ketika dewasa. Setelah beranjak dewasa, Nabi Musa meninggalkan istana Firaun untuk berkelana karena keselamatannya sedang terancam. Sebab terdapat salah satu pasukan Firaun yang terbunuh oleh Nabi Musa karena ia mendamaikan kalangan Bani Israel. Dan pergi tanpa arah tujuan bertemu dua orang gadis yang sedang memperebutkan air untuk binatang ternak mereka. Nabi Musa pun berusaha membantunya dan ketika hendak pulang mereka mengundang Musa dan datang ke rumahnya. Kisah Nabi Musa singkat pun bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dan ia menceritakan segala permasalahannya ketika di Mesir. Pada akhirnya, Nabi Musa mendapatkan tawaran dari Nabi Syuaib untuk menikah dengan salah satu putrinya dan ia tinggal di Madian selama 10 tahun. Musa kembali ke Mesir. Nabi Musa teringat akan kaumnya Bani Israel yang tertindas oleh Firaun dan ia pun memutuskan kembali ke Mesir untuk membebaskan kaumnya dari penindasan. Nabi Musa didampingi Safura istrinya menerima wahyu di Bukit Tur Sina. Kisah Nabi Musa singkat pada saat menerima wahyu, ia melihat ada cahaya putih dan suara yang dikhususkan untuk Musa. Nabi Musa juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat Harun, saudara sepupunya, sebagai rasul karena ia lebih lancar berbicara ketimbang Musa. Tibanya di Mesir, Nabi Musa mengajak Firaun untuk kembali ke jalan benar sambil menunjukkan mujizat yang diterima dari Allah. Tentu saja Firaun merasa murka dan ia pun memanggil seluruh tukang sihir yang ada di Mesir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Namun tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan mujizat Nabi Musa dan bahkan banyak tukang sihir yang mengikuti ajaran Musa. Yang tidak terima itu menyiksa tukang sihir dan istrinya sampai meninggal. Firaun tenggelam di Laut Merah. Kisah Nabi Musa singkat yang ditentang keras oleh Firaun membuat Musa memutuskan untuk berpindah ke tempat bersama pengikutnya.
Namun ternyata telah dikejar oleh pasukan Firaun yang jumlahnya sekitar 1 juta orang, sementara pengikut Musa hanya 600 ribuan orang. Banyak rombongan Nabi Musa di hadapan Laut Merah. Allah memerintahkan untuk memukul tongkat ke permukaan laut. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, air laut dengan ombak tergulung berubah menjadi laut terbelah yang mengencangkan mata. Nabi Musa dan rombongannya segera melanjutkan perjalanan hingga tibalah di daratan. Sedangkan pasukan Firaun yang masih di tengah lautan akhirnya tenggelam tanpa ada yang selamat setelah Nabi Musa memukulnya kembali tongkat ke lautan. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dikisahkan bahwa awal pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir karena saat Musa ditanya tentang siapa yang paling pintar, ia menjawab dirinya bukan Allah SWT. Kemudian Allah berfirman bahwa mempunyai hamba jauh lebih pintar yang ada di antara pertemuan dua laut. Selama perjalanannya bersama Nabi Khidir, ternyata kisah Nabi Musa singkat tidak bisa sabar dengan sikap Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Khidir pun memberikan alasan terkait tindakannya melombangi perahu karena mencegah terjadinya perombakan oleh penguasa kejam. Adapun Nabi Khidir yang membunuh anak kecil karena takut ketika dewasa akan menyerumuskan orang tuanya ke jalan menyimpang. Nabi Khidir yang ditolak kedatangan oleh penduduk desa berusaha mendirikan tembok hendak roboh untuk melindungi anak yatim di dalamnya. Nabi Musa wafat. Kisah Nabi Musa singkat yang selamat dari pasukan Firaun memilih tinggal bersama kaumnya Bani Israel. Konon wafatnya Nabi Musa karena pada saat itu pernah terjadi pemukulan